Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru, kembali lagi di channel Gurobat 21 Media Informasi dan Edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai wacana yang timbul dari berbagai daerah, termasuk dari berbagai kalangan guru, terkait sistem perankingan untuk seleksi P3 guru, P3K guru seperti itu. Nah, mungkinkah perankingan terjadi dan secara regulasi atau peraturan memungkinkankah hal ini terjadi? Baik, kita akan bahas ini dengan sumber-sumber yang valid Bapak Ibu. Jadi, beberapa hari terakhir seleksi P3K, polemik dari berbagai daerah itu timbul dan polemiknya sama. Passing grade dirasa tinggi, kemudian termasuk soal-soal terlalu rumit, sehingga awal hasil hanya sedikit yang mampu mencapai passing grade. Hanya sekian persen yang mampu mencapai standar nilai kelulusan. Salah satu daerah yang bersurat ke pemerintah pusat ke Kemenpan itu menjelaskan bahwa di daerahnya di Kabupaten Langkat dari 1.740 peserta yang mampu mencapai ambang batas itu hanya 18 orang Bapak Ibu. Bayangkan, hanya 1,07% yang mampu di tahap 1 ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang tingkat kesulitan soal di seleksi P3K guru tinggi seperti itu. Kemudian passing grade-nya juga tinggi, dan ini tidak terjadi hanya di satu daerah, tapi hampir semua daerah sama. Nah, sekarang mungkinkah ada sistem perankingan? Kalau misalnya hingga tahap 3 tidak ada guru, sedikit sekali guru yang mampu menuntaskan sampai ke passing grade seperti itu, sehingga kuota kosong. Nah, apakah mungkin ada perankingan? Mungkin. Kami menjawabnya yes. Mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini pernah terjadi di seleksi CPNS tahun 2018. Sumbernya mana? Kami akan tampilkan. Bapak Ibu, di seleksi CPNS 2018 itu sama kejadiannya. Passing grade tinggi sehingga hanya sedikit peserta saat itu yang mampu mencapai standar nilai kelulusan. Dan juga termasuk soal-soalnya pada saat itu, seingat kami banyak yang mengatakan sangat-sangat rumit, sehingga hanya sedikit yang mampu sampai ke passing grade. Nah, dengan situasi saat itu, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil tahun 2018 seperti itu. Nah, isi dalam surat ini kita lihat kita tinjau sama-sama sebagai referensi. Di pasal 1 dijelaskan, peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang mengikuti seleksi kompetensi dasar dapat melanjutkan ke tahapan SKB. Nah, ini poinnya di Bapak Ibu. Di pasal 2 dijelaskan inti dari surat ini, keputusan ini Bapak Ibu, atau peraturan ini. Yang pertama adalah, kita baca pasal 2. Peserta SKB sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas 1. Peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas otomatis Kemudian ini di bagian B, peserta yang bisa ke SKB karena di CPNS itu ada dua tahap, SKD dan SKB. Yang bisa masuk ke SKB yaitu peserta SKD yang tidak memenuhi nilai ambang batas, bisa masuk. Berdasarkan Permenpan seterusnya tentang nilai ambang batas. Nah, ini catatannya di sini Bapak Ibu. Namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD, diatur berdasarkan peraturan menteri ini. Nah, memiliki angka peringkat terbaik ini dengan kata lain perankingan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kebijakan perankingan ini pernah terjadi dan secara resmi peraturannya dikeluarkan oleh kementerian seperti Kementerian Pan RB. Karena memang situasi saat itu hanya sedikit yang mampu memenuhi passing grade. Sama kasusnya di seleksi P3K tahap 1 ini. Tapi semoga di tahap 2 nanti Bapak Ibu sudah banyak yang bisa tuntas ke passing grade. Kalau bisa semuanya semoga. Dan mungkin di tahap 3. Tapi kalau memang hingga tahap 3 masih sama modelnya, di mana sedikit yang memenuhi passing grade, maka kita berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, perankingan. Atau ada kebijakan lain yang dirasa lebih efektif dan yang terbaik seperti itu, kita percayakan kepada pemerintah. Di video kali ini kami hanya membahas dan menyampaikan bahwasanya memang sistem perankingan ini adalah salah satu opsi yang pernah dilakukan oleh pemerintah karena saat itu formasi banyak yang tidak terpenuhi di seleksi CPNS tahun 2018. Nah, tentu dengan pengaturan yang lebih detail ini Bapak Ibu, untuk meninjau lebih lanjut tentang Permenpan ini, Bapak Ibu bisa download dan membaca lebih detail
untuk sebagai referensi sistem perankingan. Tapi tentu akan berbeda ya sistem perankingannya nanti antara CPNS ini dan P3K kalau nanti sistem perankingan. Nah, Bapak Ibu, demikianlah info yang kami share di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta P3K. Semoga berhasil di tahap 2 dan memenuhi passing rate serta lulus di sekolah yang diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.